Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Bu Atia akan, memberikan pembahasan kisi-kisi UKB 1 Matematika beserta contoh soalnya. Jadi kalian bisa pelajari ini ya. Nanti soal UKB-nya itu ya memang berbeda, cuman kalian biar tahu gambaran soalnya yang sesuai kisi-kisi itu seperti apa, kan gitu. Oke, langsung saja ya Bu Atia bahas untuk nomor satu, kisi-kisi pertama ya, maksudnya untuk matematika. Dipahami baik-baik ya Nak, dan, ditonton juga. Karena apa? Soalnya kan berupa isian, jadi kalian harus sertakan cara, kayak tugas yang harian yang biasanya Bu Atia kasih ya. Oke, kisi-kisi yang pertama bunyinya apa? Siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan pecahan biasa dan campuran, ya. Penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Sudah ada keterangannya, jawabannya harus dalam bentuk pecahan campuran. Nah, ini contoh soalnya nih. Misalkan Bu Retno membeli 2,4 kilogram beras, kemudian 3/8 kilo gula. Berat belanja Bu Retno adalah, artinya kalau belanjaan yang kanan itu membawa beras, yang kiri membawa gula, berarti total seluruh belanja Bu Retno berarti diapain? Secara tidak langsung meskipun di situ nggak ada, perintah untuk tambah, maka soal cerita ini berkaitan dengan penjumlahan. Sehingga kalian cara menjawabnya langsung aja, 2/1/4 ditambah 3/8, kan gini ya Nak ya. Langkah berikutnya, usahakan nih yang berupa pecahan, campuran ya, ini kan pecahan campuran nih, ini kita ubah ke pecahan biasa. Caranya 4 kali 2 dulu ya, lalu kita tambahkan dengan 1, jangan kebalik ya. Per-nya per 4. Kemudian kita tambahkan dengan 3/8, gini ya. Oke, kita jumlahin aja, 4 kali 2 berapa? 4 kali 2, 8. 8 tambah 1 berapa? 8 tambah 1, 9/4 ditambah 3/8. Oke, cara penyelesaian soal seperti ini kalian bisa karena penyebutnya kan berbeda nih ya, satunya 4, satunya 8. Kalian bisa gunakan dengan cara kupu-kupu boleh, yakni mengalihkan secara silang atau dengan menggunakan KPK ya, dengan menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya, itu juga boleh ya. Mana aja pokoknya nanti Bu Atia tinggal cek, apapun caranya yang penting jawabannya benar ya. Harus disertai cara pokoknya, kalau kalau nggak ada caranya nanti meskipun benar cuman Bu Atia nilai separuh doang. Kalau kita pakai cara kupu-kupu, berarti 9-nya kita kalikan bilangan 8. Hasilnya adalah 72. Kemudian ini kita kalikan. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 adalah 12. 4 kali 8 berapa? 32. Nah, kalau udah dengan cara kupu-kupu ini, berarti yang bagian atas kita tambahin 72 tambah 12 dibagi 32. Oke. Nah, lanjutnya kita sederhanakan 72 tambah 12, 84 ya, per 32. Nah, kalau kita perhatikan nih, ini kan keduanya adalah berupa bilangan genap. Belakangnya 4 sama 2. Kalau bilangan genap karena perintahnya minta dalam bentuk paling sederhana ya, dalam bentuk pecahan campuran ya. Mintanya dalam bentuk pecahan campuran berarti caranya si 84 sama 32-nya ini kita bagi ya. Kita porogapit boleh. 84 bagi 32. Jangan lupa kalau porogapit tuh caranya gimana tuh harus tahu ya. Kalau belum tahu berarti 32 tambah 32 gini dulu disusun pembaginya nih, tambah-tambahan. 64 tambah 32 lagi.
96. Nah, sekarang kalau misalkan ada 84 roti dibagi 32, berarti ada berapa tuh? Ada 2, ya kan? Karena kalau kita ambil sampai 396 kan kurang, ya kan? 2 ke bawah itu artinya dikali 2 kali 32, 64. Kita kurangkan hasilnya berapa? 4 kurangi 4, 0. 8 kurangi 6, 20. Nah, Bu, kalau 20 kita bagi 32 kan kurang. Kalau kurang untuk pecahan campuran, ya berarti ini yang kurang ini kita anggap sebagai sisa, yang atas ini sebagai hasil, dan ini sebagai pembaginya, ya. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk pecahan campuran adalah 2 hasilnya, 20 adalah sisanya, pernya sesuai pembaginya ya. Kalau ini 32 berarti ini juga 32. Nah, lalu kalau kalian perhatikan lagi 20 sama 32 ini bisa kita sederhanakan loh. Karena sama-sama ternyata kelipatan 4 ya kan? Kita bagilah dengan 4, ini juga dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 2, 20 bagi 4 itu 5, 32 bagi 4 itu 8. Berarti jawaban akhirnya adalah 25/8 kilo. Total seluruh belanjaan Bu Retno. Seperti itu ya. Nanti dipahami lagi. Soal ini bisa juga kalian ngerjakan tanpa lihat video dulu. Setelah lihat video dicoba sendiri tanpa melihat jawabannya. Buat berlatih juga bisa ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Kisi-kisi yang kedua untuk matematika, siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang pengurangan pecahan desimal. Jawabannya juga dalam bentuk pecahan desimal. Nah, enaknya pecahan desimal itu adalah apa? Tinggal meluruskan komanya. Contoh, Vira punya 5,14 kilo gula. Ya, ini contohnya. Kemudian digunakan. Kalau digunakan untuk membuat kue 2,54 kilo, kalau digunakan artinya kan berkurang ya. Kalau berkurang, ketika yang ditanya sisa gula yang dimiliki Vira itu berapa, maka langsung aja gunakan cara susun. Luruskan komanya, ingat. Luruskan komanya. Ya. Ya tinggal seperti ini aja dikurang. 4 kurangi 4, 0. 1 kurangi 5, kan kurang. Pinjem. Jadi kayak pengurangan biasa gitu ya. Pinjem 1 ini jadi 11, yang sini jadi 4. 11 kurangi 5. Berapa? 6. Kemudian 4 kurangi 2. Ini. Nah, 2,60. 60 ini boleh kita coret. Sehingga jawabannya adalah 2,6 kilo sisa gula yang dimiliki Vira. Gampang ya. Oke, kita lanjut. Kisi-kisi ketiga. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang perkalian pecahan campuran. Jawaban dalam bentuk pecahan biasa paling sederhana. Nah, ini soal contohnya yang berkaitan dengan perkalian ya. Sebuah papan tulis memiliki panjang 3,5 meter, lebarnya 1/4 meter. Berapa luas? Nah, kemarin di latihan itu banyak yang bingung. Kalau yang ditanya luas pada benar sih, tapi kalau luasnya diketahui itu pada bingung ya. Jadi, Nak, perlu diketahui kalau ingin mencari luas, itu pastinya operasinya adalah kali ya. Ini panjang kita kalikan dengan lebar ya. Panjangnya berapa, Bu? 3,5. Lebarnya berapa? 1/4. Nah, ingat, kalau perkalian pecahan campuran, maka si pecahan campuran harus kita rubah dulu ke pecahan biasa. 2 kali 3. Lalu kita tambahkan dengan 1. Ini jangan lupa ya. Terkadang anak-anak itu udah benar cara ngitungnya, angkanya yang salah masukin. Nah, gara-gara kurang teliti. 4 kali 1. Lalu kita tambahkan dengan atasnya 1. Oke. Pernya sesuai dengan penyebutnya ya. Nah, sekarang kita hitung 2 kali 3, 7 tambah 1,
Sorry, 2 kali 3 6. 6 tambah 1 berapa 6 tambah 1? 7/2 dikali 4 kali 1, 4 tambah 1, 9/4. Nah, kalau udah seperti ini ternyata baik 7 dengan 2, 9 dengan 4 ini nggak bisa disederhanain lagi kan, nggak bisa dicoret. Maka perkalian itu atas kali atas, bawah kali bawah. Gini ya, 7 kali 9 berapa? 7 kali 9. Yuk kita hitung. 63/8. Karena pecahan biasa dan ini sudah dalam bentuk paling sederhana, udah selesai. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke kisi-kisi terakhir untuk matematika. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang pembagian pecahan desimal. Oke, untuk pembagian pecahan desimal, Bu Atia kemarin bisa ngasih dengan cara porogapit, tapi kalau kalian masih pusing atau masih bingung, bisa juga dengan menggunakan cara apa? Cara merubahnya pecahan desimal ke pecahan biasa. Contoh, luas sebuah kebun 13,5 meter persegi. Panjangnya 4,5 meter, lebarnya berapa meter? Ingat, kalau luas diketahui, maka untuk menghitung lebar, itu pastinya si luas ini kita bagi dengan panjang, gitu ya. Pokoknya kalau yang diketahui di soal itu sudah luasnya, maka untuk perhitungan entah lebar atau entah panjangnya nanti yang ditanya itu pasti luasnya dibagi ya, Nak ya. Tapi kalau yang awal tadi yang sebelumnya itu kalau luas ditanya maka saling dikali. Itu bedanya ya. Jadi ini 13,5 kita bagi 4,5. Ini kalian bisa rubah dulu ke pecahan biasa karena ini ada satu angka di belakang koma. Artinya 135-nya bakal per 10. Kemudian 4,5 artinya kalau kita ubah juga ada satu angka di belakang koma, artinya juga per 10. Kalian perlu ingat pada pembagian pecahan biasa itu tanda bagi kita rubah dalam bentuk kali dan setelahnya ini dibalik ya pembaginya. 10/45. Oke. Nah, kebetulan 10 sama 10-nya ini bisa hangus ya, 10 bagi 10 1 gitu. Sehingga tersisa 135 dibagi 45. Jawabannya kok dalam bentuk bilangan bulat, Bu? Berarti kita gunakan porogapit juga ujung-ujungnya sih. Cuman ini nggak pakai memperhatikan koma yang pembagian porogapitnya ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kalian susun aja 45 tambah 45 sampai hasilnya 135 gitu ya. Ini 90 tambah 45 lagi, ini 135 ya kan. Nah kira-kira 135 bagi 45 ada berapa nih 45-nya? Tuh 2, 3. Nah 3 kali 45 juga 135 dan ketika dikurang sudah bersisa 0. Sehingga jawabannya adalah 3. Lah, berarti lebarnya adalah 3 meter. So, ini menunjukkan bahwasannya 3 itu adalah bilangan bulat. Demikian pembahasan kisi-kisi beserta contoh soal. Pahami baik-baik ya Nak ya, dipelajari buat besok ya. Jangan lupa ditulis caranya dan lebih teliti. Semoga bermanfaat dan ditutup dengan buat ya. Dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.